Jadi melalui bunga ini aku harapannya tuh pengen menyalurkan sebenarnya menyalurkan emosi gitu loh. Melalui bunga kita bisa menyampaikan sesuatu. Misalnya kita lagi misalnya teman kita lagi sedih, kita bisa melalui bunga ini menyemangati, misalnya seperti itu. Atau untuk teman yang sakit, melalui bunga pun juga bisa menyampaikan sesuatu kayak gitu. Halo, aku Atika, umurku 22 tahun. Aku di sini sebagai owner dari Kaninara Florist. Tepatnya sebelum pandemi, ketika itu aku emang buat ini karena nggak punya duit aja sebenarnya. Terus ya udah aku mulai dari apa yang aku suka. Kebetulan aku tuh dari SD itu aku suka yang gunting-gunting, pokoknya yang kreasi-kreasi gitu. Terus akhirnya aku cari-cari tutorial gimana cara merangkai buket seperti itu. Terus akhirnya diterusin, ternyata aku kok suka gitu. Terus sampai sekarang gitu sih. Kaninara Florist itu kita tuh awalnya kita tuh cuman mulai dari buket snack doang. Tapi makin kesini ada customer yang pengen request bunga gitu. Jadi mau nggak mau aku juga belajar tentang segala macam rangkaian bunga ya. Walaupun belum mahir juga sih di bidangnya. Jadi kalau untuk produknya kita ada buket, terus ada vas, ada rangkaian untuk pernikahan seperti hand buket yang dibawa gitu, terus ada buket snack, money buket, terus ada segala macamnya pokoknya yang berhubungan sama rangkaian bunga. Biasanya kita lihat dulu baru kita bisa sanggupin gitu. Tantangan terbesar apa ya? Tapi kalau awal-awal itu karena semuanya masih dilakuin sendiri, jadi karena pikirannya itu kayak bludak gitu loh Mas. Jadi kayak aduh aku mau belajar dari mana dulu gitu. Terus akhirnya ya satu-satu aku coba ngobrol sama orang lain yang lebih bisa di bidangnya. Kira-kira aku gimana ya? Jadi kesulitannya tuh yang pertama adalah untuk yaitu mau mulai dari mana dulu. Terus kesulitan untuk bangun buat produk itu juga sebenarnya kayak masih sulit kan beberapa waktu itu. Terus nentuin harga karena aku basicnya di ilmu komunikasi, jadi aku nggak tahu nih gimana nentuin harga yang tepat gitu buat pasar. Terus semakin lama akhirnya semakin ngerti gitu. Terus selain itu kalau sekarang itu adalah tantangannya adalah itu tadi bangun tim, karena baru jalan 3 bulan ini baru sama tim gitu sih. Jumlah karyawan kita di sini kita ada 5 orang. Aku sama 2 admin aku, terus 1 admin ini juga handle sosial media juga. Kalau misalnya aku lagi ada kendala gitu, terus habis itu ada floristnya 2, terus sama florist asistennya 1 kayak gitu. Dari pasar florist di Jogja aku nggak pernah nanya sebenarnya ya, maksudnya teman-teman aku gimana gitu. Tapi kalau untuk Kaninara Florist sendiri sekarang kalau misalnya lagi rame bisa 40-an gitu Mas.
jujur aja belanja bunga itu walaupun kelihatannya kayak bunga tuh murah gitu, ternyata kalau dihitung-hitung bisa belanja habis belasan juta juga gitu loh. Iya, kayak gitu nggak kerasa kan. Terus belum lagi bahan-bahannya kayak gitu. Jadi sebenarnya ya emang segitu. Jadi gini Mas, Nara itu kan awalnya karena aku tuh juga seorang mahasiswa kan, merasakan kalau misalnya ternyata beli bunga tuh juga mahal ya. Biasa kan ngerasain kalau kita mau beli buket di mana misalnya, kok ternyata mahal juga. Nah, dari kegelisahanku itu, aku itu buat produk bunga yang dimana dia itu produknya tetap bagus, tapi dengan harga yang masih dijangkau sama mahasiswa juga gitu. Karena memang pasarku kan di sini adalah mahasiswa yang biasanya butuh buat wisuda, sidang kayak gitu. Jadi walaupun harganya terjangkau, tapi kualitasnya tuh juga masih bisa kita masih bisa diandelin gitu lah Mas, masih tetap bagus gitu loh, sesuai sama harganya juga gitu. Kalau di dalam bunga kita tuh ada namanya conditioning bunga gitu. Itu dimana perawatan bunga. Jadi nanti ketika kita dapat bunga nih, kita bisa buka dulu bungkusnya. Kemudian tinggal kita sesuaikan aja sama vas atau mungkin ada tempat untuk bisa menampung air atau botol atau apapun. Itu tinggal dipotong setengah atau 1 sampai setengah senti aja. Potongnya miring. Kenapa potongnya miring? Karena untuk menyerap air. Jadi penyerapan airnya tuh lebih mudah apabila motongnya miring gitu. Jadi 45 derajat gitu. Terus habis itu dicelupin air yang bersih aja. Terus gantinya selama 2 hari sekali atau sehari sekali juga bisa. Karena memang ada beberapa bunga yang dia ada yang suka air, ada yang nggak suka air kayak gitu. Jadi emang beda-beda Mas. Jadi ada yang suka sampai dicelupin pun juga ada. Terus dia akan mekar kembali kayak gitu. Ada juga yang kalau direndam ke air terus dia busuk. Jadi kalau di sini kita biasanya malam ada bunga yang nggak kita rendam ke air gitu. Ya lewat Instagramnya aja. Jadi kita pengen membuat customer kita merasa kalau nggak takut gitu loh untuk ya udah nggak apa-apa, budget kamu berapa. Nanti pelan-pelan kita kasih tahu kalau yang bunga ini belum bisa kah untuk budget segitu, misalnya seperti itu kayak gitu. Tips khususnya itu apa ya? Mungkin kita harus lebih bisa konsisten gitu. Karena hal yang berat itu sebenarnya konsisten. Sejak dari awal aku buat sampai sekarang itu adalah konsisten, itu yang paling berat karena aku masih nyambi kuliah juga. Terus habis itu pokoknya habisin aja kayak jatah gagalmu. Karena aku dulunya itu juga pernah jualan kaos kaki Mas. Pernah juga kayak jualan roti kayak di sekolah, kamu mau titip roti nggak? Aku besok mau ke Solo misalnya kayak gitu. Pokoknya segala macam jualan juga pernah tak coba. Makanya tak habisin aja jatah gagalku. Terus kemudian dari situ kita akan tahu, oh ternyata aku minatnya lebih ke sini gitu. Oh aku ternyata sukanya di sini gitu. Jadi nanti nggak akan ada yang sia-sia kok. Itu semua yang kamu udah lakuin kayak gitu.